alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika bermedia. Langsung saja kepada pengertiannya. Etika bermedia adalah seperangkat norma, nilai, dan tata krama yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna media digital saat berinteraksi, berkomunikasi, dan juga menyebarkan konten di dunia maya. Etika ini penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, positif, dan juga bertanggung jawab. Lalu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada kesadaran, yaitu awareness. Ada aware, kayak memahami bahwa setiap tindakan online memiliki konsekuensi dan jejak digital yang bersifat permanen. Yang kedua ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu bertanggung jawab atas konten-konten yang diunggah di sosial media dan komentar yang disampaikan. Yang ketiga ada integritas atau integrity, bertindak jujur dan otentik, tidak menggunakan identitas palsu dan menyebarkan hoax atau kebohongan. Yang keempat ada penghormatan atau respect, yaitu menghormati sesama pengguna, menghormati pandangan mereka, karya dan hak cipta mereka. Yang kelima ada empati, yaitu memperlakukan orang lain di dunia maya sama seperti memperlakukannya di dunia nyata. Lalu ada etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Aspek ini berfokus pada cara kita berbicara kepada orang lain dan juga berinteraksi dengan orang lain. Fokus pertama pada penggunaan bahasa. Penerapannya sopan dan santun, selalu menggunakan bahasa yang baik, sopan, jelas, serta menghindari kata-kata yang kasar, makian, atau bahkan provokatif gitu. Yang kedua ada menghargai pendapat, seperti toleransi, hindari konten yang mengandung sara seperti suku, agama, ras, dan antar golongan, ujaran kebencian atau hate speech, atau menghina dan juga merendahkan pihak lain. Yang ketiga ada diskusi dan komentar. Ini itu harus relevan dan konstruktif, yaitu berikan komentar yang relevan dengan topik. Jika mengkritik, sampaikan dengan cara yang membangun semangat gitu. Lalu juga etis. Lalu ada perlakuan kepada orang lain, hindari cyberbullying, yaitu tidak melakukan perundungan, pelecehan, dan intimidasi secara online. Jika melihatnya, laporkan atau bantu korban. Kayak sekarang, di zaman sekarang gitu, banyak yang down karena cyberbullying ini, kayak dihujat habis-habisan di sosial media gitu, ataupun dibenci tapi secara online gitu. Itu bisa membuat yang korbannya itu down, bahkan sekarang banyak yang bunuh diri gitu. Lalu ada yang terakhir ada tata krama, yaitu memperkenalkan diri, terutama komunikasi formal atau grup yang belum mengenal, tidak menginterupsi, yaitu memberikan waktu kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya.
Lalu ada etika dalam berbagi informasi dan konten. Aspek ini berkaitan dengan informasi dan materi yang diunggah atau kita sebarkan. Yang pertama, harus ada verifikasi atau kebenaran. Harus ada cross check. Selalu cek fakta sebelum membagikan suatu berita atau informasi. Kita tuh harus memastikan kebenarannya. Lalu ada hindari hoax. Jangan menyebar informasi palsu, berita bohong, dan juga konten yang menyesatkan seperti misinformasi dan disinformasi. Lalu ada yang kedua, ada menghormati privasi orang lain. Seperti izin unggah. Jangan menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi milik orang lain seperti nomor telepon, alamat, rahasia keluarga tanpa izin mereka. Lalu menjaga data diri. Berhati-hati dalam membagikan data diri karena itu tuh hal yang sangat sensitif jika tersebar gitu. Apalagi KTP bisa dipakai pinjol. Lalu menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual, menggunakan karya sendiri, hindari plagiarisme. Ya. Lalu ada sebutan sumber. Jika menggunakan atau mengutip karya orang lain, selalu cantumkan sumber atau berikan kredit sebagai bentuk penghargaan. Yang terakhir ada hindari konten negatif, yaitu jangan mengunggah atau menyebarkan konten apabila mengandung kekerasan, pornografi, atau yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau keresahan publik gitu. Lalu ada berpikir sebelum memposting. Apakah postingan ini itu dapat bermanfaat kalau dilihat, atau bahkan postingan ini bisa aja menyakiti hati orang lain. Lalu ada aspek hukum Undang-Undang ITE. Di Indonesia, etika bermedia digital juga dilindungi dan diatur oleh hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Beberapa pasal penting yang mendukung etika digital antara lain yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Lalu ada pasal 32 ayat 1 dan 2. Ini tuh penting untuk diingat karena setiap pelanggaran etika digital, terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik, memiliki konsekuensi hukum yang serius. Lalu ada etika bermedia dalam Islam. Etika bermedia dalam Islam mengajarkan seorang muslim untuk menjadi duta kebaikan di dunia digital, seperti menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah, penyebaran ilmu yang bermanfaat, ilmu Islam yang bermanfaat. Lalu ada jaga jari atau tulisan, seperti menjaga lisan dari ghibah, fitnah, dan perkataan yang buruk. Lalu ada bijak menggunakan waktu agar tidak terjebak dalam kesia-siaan, menghabiskan waktu yang berharga untuk hal yang tidak produktif. Kesimpulannya, etika bermedia atau etika digital adalah fondasi penting untuk menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat memanfaatkan ruang digital untuk hal-hal yang lebih positif seperti edukasi, koneksi, dan produktivitas, serta membantu menciptakan ekosistem digital yang sehat dan juga harmonis bagi semua orang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan serta kesalahannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.